Kau
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Rindukan Roh Kudus pada malam ini. Rasakan dia berjamah area yang paling terkecil dalam hidup kita. Orang lain tidak tahu dengan diri kita. Mungkin orang yang paling dekat, istri atau suami, nggak tahu bagian-bagian yang tersembunyi dalam hidup. Kita berkata, Tuhan, jamah semua area dalam hidup. Roh Haleluya. Haleluya. Sudah tersembunyi di hadirat Tuhan. Terus terjadi sampai Engkau sendiri berkata, kamu orang yang benar, kamu orang yang layak, kamu orang yang sangat menyukakan hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami perlu pernyataan dari Roh Kudus bagi kami, sehingga hati kami pada malam ini sungguh terbuka, luas untuk menampung kapasitas hati kami dibukakan, sehingga pada waktu ada teguran, ada nasihat, ada ajaran, kami percaya kami akan menerima itu semua dan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu pada malam ini. Urapi kami semua Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat ya bagi BPD yang baru terpilih. Saya ingat tadi saya masuk juga cepat sekali begitu ya, mungkin karena orangnya kurang, tapi saya ingat pada waktu saya lengser dalam BPD di Jawa Timur, itu pemilihan dari jam 5 sampai jam 11 malam. Dan pada 11 malam ini, kalau saya lihat cara pemilihan, kelihatan orang Jateng ini lebih kudus caranya daripada kita. Jadi biasanya kami di sana teratur sekali. Jadi panitia itu bukan 2 orang, banyak. Dan kemudian sudah ada beberapa orang yang siap hitung dan kemudian disaksikan oleh pembina. Dan surat suara itu sudah ditulis mana ketua dan sebagainya. Saya lihat tadi kok kertas putih semua. Berarti ini baru dipotong di belakang tadi. Jadi begitu toh saudara, masih ada yang abstain, masih ada yang tulis nama yang salah, dan kemudian di dalam pemilihan itu hamba-hamba Tuhan masih seperti anak kecil saudara. Sampai Pak Agustinus Darmawan berdiri, kita semua ini hamba-hamba Tuhan, ingat integritas kita harus dijaga. Karena suara ada yang melebihi. Tapi waktu saya lihat di sini, puji Tuhan, terima kasih Pak mantan wakil DPD sudah ajar yang baik. Beri tepuk tangan.
Terima kasih Pak Budi. Jadi itu yang dimana saya lihat luar biasa ya, artinya berjalan dengan begitu baik, saudara. Nah, malam ini saya ingin berbicara mengenai sesuatu yang dimana kita harus mengerti bahwa sehebat apapun kita sekarang, saudara ya, Tuhan angkat kita dengan begitu tinggi, pelayanan kita begitu berkembang luar biasa ya. Kemudian Tuhan bawa kita ke dalam jabatan-jabatan tertentu. Bahkan mungkin kita juga sudah membuka beberapa tempat yang lain, gereja satelit, bahkan pos dan sebagainya. Bahkan Tuhan berkati keluarga kita, Tuhan menolong anak-anak kita sehingga mereka ada di tracknya Tuhan dan mereka juga ada dalam pelayanan. Bagaimanapun semua yang kita sudah dapatkan sampai hari ini, saya mau mengajak kita supaya kita rendah hati untuk melihat dari mana kita berasal. Katakan amin. Dari mana kita mulai beranjak di situ, sehingga pada malam ini saya mengambil satu tema anugerah dan kerapuhan, saudara. Jadi anugerah itu seperti memeluk, anugerah itu memeluk sesuatu yang lemah di dalam diri seseorang. Anugerah itu memeluk kerapuhan di dalam diri seseorang, sehingga apa yang kita sudah capai dengan begitu tinggi, tetapi saya pinjam kata-kata daripada ketuk bahwa ternyata di dalam diri kita ada sedikit kenakalan yang disebut dengan masih anak-anak yang kelihatan kadang-kadang menunjukkan kenakalan di situ, saudara. Nah, saya tentu tadi dalam 1 jam 5 sampai jam 6 kami menyelesaikan persoalan. Saya tidak beritahukan bagaimana Tuhan memimpin BPP khususnya Peketum di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga menyelesaikan yang mungkin butuh itu 2 jam 3 jam, tetapi dalam waktu setengah jam saja itu terjadi pengakuan yang sangat luar biasa, yang dimana saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Padahal kedudukan yang begitu tinggi, tetapi itu dia masih ada hal-hal yang rapuh di dalam hidup ini, yang kalau kita nggak jaga dengan begitu baik, maka kerapuhan itu akan membuat anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa itu akhirnya tidak berlaku dalam hidup kita, saudara. Katakan amin. Hari ini saya bicara mengenai anugerah dan kerapuhan. Jadi anugerah itu bicara mengenai pemberian yang termulia, satu pemberian yang tertinggi kepada yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak memenuhi kualitatif, dan sebenarnya nggak layak untuk kita menerima segala sesuatu. Tetapi toh kalau kami bisa menerima itu bagi pandangan Tuhan itu memang layak kita menerimanya. Kalau andai kata kita berbuat sesuatu di dalam penerimaan anugerah itu berarti bukan lagi menjadi anugerah, tetapi itu merupakan satu imbalan saja untuk kita, saudara. Amin. Jadi anugerah, perhatikan baik-baik, itu merupakan satu pemberian yang sangat tertinggi, sangat termulia, dan itu diberikan kepada orang yang sama sekali tidak layak, tidak pantas, tidak kualitatif untuk menerimanya. Nah, saya senang dua malam ini berbicara mengenai histori daripada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, saudara. Nah, kalau saudara bagaimana supaya menolong anak saudara bisa bertumbuh dengan begitu baik, saudara. Kadang-kadang sebagai orang tua kita datang dengan datang dengan hukuman atau perintah. Kalau kamu nggak dengar 1, 2, 3, dan 4 ini, kamu tidak berhasil dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk menerapkan aturan-aturan itu, sehingga anak-anak kadang-kadang di dunia mereka tidak bisa menerima aturan-aturan seperti itu. Untuk itu saya mencoba untuk bagaimana membawa mereka untuk dapat mengerti dengan begitu baik, supaya ketika saya menceritakan mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimanapun Alkitab tidak pernah untuk menutupi itu. Alkitab dengan jelas membongkar mengenai kebaikan, keteladanan, tapi Alkitab juga menunjukkan dengan begitu hebat mengenai hal-hal yang jahat yang mereka lakukan, saudara. Sehingga pada waktu itu diceritakan, maka anak-anak kita akan mengambil keputusan di dalam hati, saya tidak sama seperti ini, atau saya sama seperti ini. Sehingga itu akan menolong mereka untuk memberikan kesimpulan di dalam hidup mereka bahwa tokoh ini tokoh yang sudah memberikan satu pengalaman yang sangat berarti, saudara.
Sehingga dua malam ini saya ingin kita berbicara mengenai satu tokoh yang sangat penting, dan tokoh ini kalau kita kaitkan dengan Yesus Kristus di dalam kebangkitan, kematian dan kebangkitan memang sangat cocok, yaitu Yunus, saudara. Nah, kalau kita baca di dalam Yunus, kita menemukan pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Kita menemukan di situ ada satu panggilan yang sangat luar biasa. Nah, saya memulai dengan ayat ini di dalam 2 Raja-Raja. Dikatakan ia mengambilkan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perkataan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Nah, kita tidak menemukan itu di dalam Yunus pasal 1, 2 dan 3 tempat di mana dia berasal, tetapi dikatakan di dalam 2 Raja-Raja Yunus bin Amitai berasal dari Gad Hefer. Yunus itu berarti merpati yang tulus. Yunus itu berarti merpati yang setia, saudara. Tetapi di dalam pembacaan mulai dari pasal 1 seterus sampai pasal yang keempat, kita menemukan dia bukan orang yang setia, dia bukan orang yang tulus juga. Teologi dia mantap. Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah itu Allah yang mengampuni, Allah itu Allah yang murah, Allah yang punya belas kasih yang luar biasa. Tetapi dalam hatinya gak cocok dengan teologi yang dia pikirkan, saudara. Sehingga kalau kita menemukan di sini Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Gad Hefer itu apa, saudara? Gad Hefer itu tempat lubang pemerasan anggur. Gad Hefer yaitu tempat lubang pemerasan anggur yang dimana tempat itu sangat kecil, tidak terkenal, dan tempat itu mungkin tidak ada timbul orang-orang yang hebat di situ. Nah, disitulah Yunus bin Amitai tinggal di situ. Tempat yang sangat kecil dan terbatas, dan tempat itu tempat yang sekali lagi tempat yang tidak pernah dibicarakan dengan begitu banyak dalam firman Tuhan, hanya satu kali. Itu sama juga dengan Gideon pada waktu Tuhan panggil dia dari tempat pemerasan anggur, saudara. Nah, waktu saya melihat ini, saya menemukan bahwa sesuatu yang terbatas, sesuatu yang tidak ada pengaruh apa-apa, tapi dari situ timbullah seorang yang mendapat anugerah Tuhan yang hebat. Nah, saudara yang pernah pergi ke Kupang atau Soe, saudara pernah mendengar cerita atau mungkin membaca buku yang berjudul Mighty Wind, angin yang kencang, saudara. Jadi bagaimana di tahun 1967 itu Tuhan berkarya dengan luar biasa di Soe, sampai apa yang terjadi di Kisah Para Rasul mengenai air berubah jadi anggur, digigit ular ke apa-apa, orang mati bangkit, kisah betul-betul terjadi di sana. Dan kemudian dari situ ada seorang yang bernama Mel Tari. Kalau saudara buka YouTube, saudara menemukan seorang yang sangat sederhana, juga tidak sekolah tinggi, saya nggak tahu, mungkin SMA saja, tidak tahu bahasa Inggris, tetapi dia merupakan orang yang saksi hidup di situ dan mengalami satu perjumpaan mujizat yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan panggil dia dari daerah yang kecil. Hari ini dia ada di Jerman dan juga dia ada di Amerika, yang dimana khotbah-khotbahnya sangat berapi-api dan luar biasa. Seorang yang terbatas, kota yang terbatas, kota yang ada tidak ada pengaruh apa-apa, tetapi di situ dikatakan bahwa Yunus mendapatkan anugerah Tuhan dan mampu berbicara dengan Raja Yerobeam II, saudara. Seorang yang tidak dikenal tetapi dipanggil dari daerah yang kecil, kemudian berbicara mengenai Yunus atau kitab ini kepada Yerobeam II. Itu nggak gampang, saudara. Sehingga saya katakan di situ bahwa Yunus dari daerah yang kecil dan kemudian mendapatkan satu anugerah yang besar, ditarik keluar, dipanggil keluar dari situ untuk menerima tawaran yang sangat luar biasa, saudara. Saya bersyukur tentu kalau kita flashback dalam diri kita masing-masing, kita dipanggil dari mana, saudara? Takkan amin. Apakah kita harus bangga dan merasa hebat? Kita dari mana? Walaupun tadi teman kita dari Amerika, mungkin Amerika Latin atau itu, mereka dari kota yang besar, tetapi itu juga Gad Hefer. Engkau datang dari kota itu untuk melayani di antara bangsa-bangsa. Jadi di dalam diri kita, saudara, dalam hidup kita ada satu tawaran yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Itu dikejutkan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Itu anugerah
Saya ingat seperti saudara, rumah saya juga hampir roboh. Jadi rumah saya itu, papa saya pendeta, dia orang yang terlalu kudus bagi saya, terlalu kudus. Papa saya sampai tidak nonton televisi sampai mati. Karena bagi dia nonton televisi berdosa. Seorang dosen dan bukunya ditulis di NTT, salah satu pendiri dari Kemah Injil di NTT, namanya terdaftar di situ. Setelah pulang dari gereja, mengajar langsung masuk kamar dan berdoa setiap hari sampai kamar itu kamar kudus, kami nggak boleh masuk. Kalau dia pergi ke mana, wah, kerja dia kunci semua pintu susah. Kemudian dia kasih beras masak, dia kunci. Karena bagi dia itu orang dulu. Tetapi bagi saya begini, pada waktu saya menghadapi hal-hal yang dikatakan tadi God Heaven, yang tidak ada apa-apanya di situ. Sama dengan saudara, satu waktu Tuhan berbicara untuk keluar dari tempat itu. Katakan amin. Ada tawaran untuk saya dan saudara, dikejutkan oleh tawaran itu untuk kita bisa keluar, untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam pelayanan kita. Dan semua orang, saya katakan semua orang mendapatkan juga tawaran itu. Tetapi bagaimana orang itu bisa dengan peka untuk menerima tawaran itu yang datang dari Tuhan. Saudara lihat di situ sekali lagi. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Jadi surat ini ditulis sekitar tahun 800 sebelum Masehi, abad ke-8. Dan Asur adalah firman Tuhan mencatat adalah kota yang sangat mengagumkan. Firman Tuhan berkata bahwa untuk mengitari kota itu 3 hari perjalanan jauhnya. Ada sekitar 120.000, mungkin lebih daripada itu, karena itu mungkin dihitung pada zaman itu laki-laki. Kalau 120.000 itu berarti satu kota yang sangat besar pada zaman itu. Bukan kota yang kecil, kota metropolitan, kota yang besar. Seorang yang dari God Heaven, seorang yang dikatakan tempat pemerasan anggur, tiba-tiba Tuhan memberikan anugerah dengan kata-kata yang jelas, bangun, pergilah ke Niniwe. Perintah Tuhan jelas, bangkit dan pergilah ke Niniwe. Bangkit dan pergi ke tempat yang jauh lebih besar. Kota yang besar, kota metropolitan, kota yang punya pengaruh luar biasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa kejahatan di kota itu sangat besar. Tuhan sudah gak bisa tahan lagi dengan kejahatan yang mereka perbuat. Sampai firman Tuhan, mereka tidak bisa lagi membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Itu berarti benar-benar bukan orang yang dewasa, itu anak-anak, saudara. Kalau sudah tidak membedakan, itu anak-anak, saudara. Wah. Orang Niniwe, serta orang Niniwe, kenapa mereka punya kejahatan besar dan itu membuat hati Tuhan begitu marah? Karena mereka berbuat dosa itu sudah dianggap seni. Artinya begini, orang Kristen, orang-orang bisa tonton, orang ditombak, orang dipotong, digoreng, dilumuri aspal, kemudian ditonton, dianiaya. Itu menjadi satu seni untuk ditonton, dan itu tidak lagi merupakan persoalan bagi mereka. Itu satu pertunjukan. Itulah yang Tuhan katakan di sini, bahwa Tuhan begitu marah dan berkata kepada Yunus, aku membuka pintu untukmu, pintu anugerah untukmu untuk pergi ke Niniwe. Sekali lagi saya ingin melandaskan anugerah itu. Yunus bukan dari kaum nabi. Yunus bukan seorang yang dari kaum eduket. Yunus bukan seorang yang profesional. Yunus juga bukan seorang yang hebat.
dia hanya merupakan seorang yang memberitakan Injil di seputar daerah yang kecil itu. Saudara, kalau kita bisa mendapatkan pewahyuan dari hati ini saja, hidup kita luar biasa. Siapa kita lihat mana sebenarnya. Kali saya bincang-bincang, minta maaf aku dia, bincang-bincang mau relax. Saya ini harus menunjukkan apa saya sudah, Tuhan sudah berkati saya. Apalagi yang saya harus terima kemuliaan dari orang. Saya nggak perlu itu lagi untuk orang tangan untuk saya. Saya tidak perlu lagi hal-hal yang duniawi yang dimana itu merupakan konsumsi daripada membuat bagian di dalam daging saya itu bertumbuh dengan luar biasa. Tidak perlu lagi. Kalau kita tahu sekali lagi bisa terima kita orang kecil, kita sederhana, kita bukan orang yang hebat dan luar biasa, tapi kalau kita bisa dipanggil untuk pergi kepada bangsa yang besar, internasional, itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya punya teman namanya Pak Scott, baru saja kami kenalan. Dia membantu kami banyak uang untuk di NTT, pembangunan sekitar mungkin 30-an gereja yang waktu hancur. BPP menunjuk saya untuk mengatasi semua bencana di Indonesia. Ya, seluruh bencana Indonesia saya pergi untuk menangani itu. Salah satu, ada begitu banyak. Salah satu pastor, dia telepon saya dari Amerika. Pak Alex, saya sudah di Amerika. Mungkin nomor HP saya mungkin berubah, tapi bisa hubungi saya melalui email. Pak Alex, kalau perlu apa, silakan share dengan saya. Saya baru kenal saja mulai orang lain. Kemudian dalam perjalanan saya dengan Pak Budi, seseorang yang dari IS menelpon saya, Pak Alex, apa yang perlu untuk pembangunan itu, Pak? Tolong selesaikan. Uang kami ada tersedia. Ketika saya dengar itu, saya merasa bahwa orang-orang ini mengerti pewahyuan tentang anugerah Tuhan. Semua yang Tuhan berikan itu anugerah luar biasa. Itu yang pada waktu Daud terima anugerah Tuhan, waktu kakak-kakaknya berbaris di situ dan kemudian menunjukkan satu kehebatan yang luar tinggi, besar, cakap, tetapi sebelum tidak. Apakah masih ada punya anakmu masih ada? Oh masih ada, tapi maaf, dia ada di mana? Dia ada di padang. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor di sana. Saudara, pada waktu Isai berkata itu, sudah tahu bahwa itu sebenarnya mengatakan bahwa Daud tidak masuk hitungan apa-apa. Sama sekali tidak masuk. Itu seperti mengklaim bahwa sudah tak usah anak itu lagi, tidak masuk hitungan apa-apa. Samuel tahu bahwa dia datang ke rumah Isai. Tuhan suruh dia pilih orang, katakan amin. Dia tidak mungkin tidak dengar suara Tuhan, gak mungkin. Kemudian dia bilang, panggil di sini. Isai datang. Waktu Isai datang, saudara lihat, baru saja saya pikir ada pergolakan di dalam diri Esma, dan ada pergolakan pada waktu panggil dia di padang. Waktu dipanggil, itu ada apa kamu panggil? Katanya ada mau pilih raja menggantikan Saul dan sebagainya. Dia bilang, kakakku bagaimana? Pasti kakakku, pasti. Gak mungkin saya, tidak mungkin, kakakku luar biasa. Dia pergi dengan ragu-ragu. Tapi saya mau kasih tahu sekarang, di akhir daripada peristiwa itu yang luar biasa, pada waktu dia mengerti tentang anugerah Tuhan yang hebat, salah satu anak Saul yang bernama Mephibosheth, saudara lihat, mestinya dibunuh sebab bisa jadi mengganggu kerajaan. Siapapun yang memerintah, orang yang tidak pernah bersekutu pasti dibunuh, titik. Tetapi Mephibosheth, Daud jadi, apakah masih ada keturunan Saul di sini? Masih ada. Dia Mephibosheth, tapi kakinya pincang. Panggil dia di sini. Kasih. Sudah tahu firman Tuhan berkata, dia jadikan Mephibosheth
seperti keluarga raja makan bersama-sama dengan dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan yang biasa. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa yang menonton saya orang-orang yang hebat, yang luar biasa, tetapi mereka ngerti anugerah itu. Jadi dengan kata lain saya ingin katakan bahwa Yunus dipilih bukan dari orang yang hebat, tetapi orang yang sederhana. Tetapi sekali lagi Tuhan mau keluarkan dia dari situ untuk melihat sesuatu. Hari ini saudara yang mendapatkan gelar, mungkin STH, MTH, doktor dan sebagainya, kita keluar dari sekolah Alkitab manapun, ingat baik-baik, itu hanya gelar. Kita hanya dipilih, hanya mungkin ke organisasi dan kemudian kita dilantik jadi pendeta. Tapi ingat baik-baik, pilihan Tuhan jadi pendeta itu datang dari Tuhan. Haleluya, amin. Itu datang dari Tuhan. Organisasi bisa melantik kita menjadi apapun di sini, tetapi itu dilantik kalau ada cengkraman dari Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, maka itu akan tolong kita untuk bisa mengerti anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Anugerah Tuhan. Itu. Tetapi anugerah yang begitu besar, ternyata ada kerapuhan daripada Yunus. Kerapuhan itu bisa membatasi sesuatu yang besar. Jadi pada waktu panggilan itu datang kepada dia, saudara tahu bersama bahwa Yunus merespon itu dengan membelakangi Allah. Dia merespon itu dengan seperti membuang begitu saja dan acuh-acuh. Firman Tuhan berkata dia lari kemana itu? Yafo. Nah, kita semua belajar, saudara orang teologi semua belajar bahwa antara Yafo dan Niniwe itu jalur yang berbeda. Ya, Yafo ke sebelah sana, Niniwe ke sebelah sana. Jadi benar-benar dia mau membelakangi Tuhan. Betul-betul dalam hatinya kan bisa. Dan kita sudah tahu teologi yang dia sekali lagi, dia memang gak mau untuk tolong orang Niniwe, karena orang Niniwe itu orang yang sangat ngapain saya harus berdoa untuk mereka, ngapain saya harus tolong mereka, ngapain saya harus susah payah dengan mereka, toh mereka orang-orang yang jahat luar biasa. Kita disentuh tadi dengan kaum muda, ya, beri tepuk tangan kaum muda. Sampai penjaga Alfamart tadi tak jaga tokonya lagi, terima Yesus. Tapi dari pemain semua salah satu dia terbaik. Tepuk tangan dulu dia. Wah, yang lain tersinggung, nanti kita makan di bawah. Dia membelakangi Allah oleh karena cara pandang dia mengenai Niniwe yang saya bilang tadi teologianya sudah benar, tetapi hatinya keliru. Mungkin bisa jadi teologi yang kita benar, kita hebat. Gereja punya teologi yang bagus, saudara. Sudah punya sesuatu sarana yang bagus, tetapi hatinya nggak benar, saudara. Hati yang kacau balau, saudara. Penerapan yang salah, saudara. Hati-hati, katakan amin. Otak boleh penuh, tapi ini juga harus penuh, saudara. Sehingga ternyata kalau orang S1 dan S2 itu beda, beda. Sorry yang S1, sorry ya. Saya juga masih S1 mau merangkak sedikit nih. Saya ikut S2 bilang gini, ingat ya, kalau baca firman Tuhan berkhotbah jangan berpikir seperti S1 loh. Karena kalau S2 itu cara berpikirnya baca firman Tuhan begitu lama, kemudian dikaitkan PR, PP, kemudian historisnya, penulisan dan sebagainya, sampai Anda betul-betul mengerti dengan begitu baik. Benar juga, saudara ya. Kadang-kadang yang S1, saya juga gitu ya. Cara pendekatan yang itu keliru. Tetapi sekali lagi bahwa walaupun teologi kita benar bagaimanapun, tetapi hati kita salah di dalam mengambil keputusan, mengambil pandangan-pandangan yang salah, sama saja, saudara. Tidak ada yang berubah dalam
Sehingga dikatakan di sini bahwa tawaran anugerah yang begitu besar dari Tuhan untuk dia pergi ke kota metropolitan, artinya Tuhan mengangkat dia. Sekarang engkau bukan penginjil lagi di desa, penginjil lagi di daerah yang terbatas. Tuhan bawa engkau untuk naik lebih tinggi lagi. Halo, amin. Atau ada yang mau digat heaven, tidak mau keluar dari situ, susah. Sudah saya mati hidup di sini, mati hidup buat Tuhan, buang diri di ladang Tuhan sungguh. Apa di situ saja? Satu waktu Tuhan datang dengan tawaran yang luar biasa. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat, tawaran Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu. Kalau ada kata kita mencoba untuk lari, ingat Tuhan mengejar kita. Kita gak bisa menang melawan Tuhan. Gak bisa. Yunus mencoba, kita tahu bersama bagaimana dia mengkaki, dia lari, tetapi apakah dia bisa menang melawan Tuhan? Nggak bisa, karena Tuhan masih punya acara bersama dengan dia. Haleluya, saudara tahu itu, amin? Amin. Saudara mau lari dari Tuhan? Mau coba anggap remeh anugerah Tuhan? Mau coba anugerah itu menyentuh saudara dan saudara, tidak ada satu kegentaran yang luar biasa, merasa bahwa aduh ini hebat, ini dasar, saya harus tangkap itu dengan begitu baik. Atau kita sepelekan itu saja dan kemudian kita membiarkan. Halo, amin. Nah, saudara, kalau orang yang membelakangi Tuhan, apalagi firman Tuhan berkata tidur, sudah tahu ada setan yang luar biasa, Tuhan marah sekali. Itu seperti warning yang luar biasa dengan apa namanya gelombang yang begitu besar, sampai pemilik kapal itu, pemilik perahu itu juga ketakutan. Mereka sudah buang segala sesuatu, tapi Yunus tertidur di bawah, saudara. Itu kan aneh, saudara. Saya mau kasih aplikasi ini, saudara. Ini penting, dengar baik. Orang yang lari dari Tuhan, orang yang hidup tidak benar dengan Tuhan, kadang-kadang mereka merasa nyaman, bisa tertidur, saudara. Halo? Sudah tahu itu anugerah, sudah tahu Tuhan marah, tapi mereka tertidur. Firman Tuhan berkata, dia tertidur di situ. Dia nyaman dengan kesalahannya, nyaman dengan dosanya, nyaman dengan perbuatannya. Mestinya ada sesuatu yang menggerogoti dia, harus akui itu, saudara. Itu sama dengan pada waktu Yesus nyebrang ke satu tempat, tiba-tiba ketemu dengan seorang yang dirasuk oleh 3 kuburan. Dan kemudian Tuhan usir setan itu nggak tahu kemana dia harus pergi. Dan kemudian dia bilang, minta, kalau bisa aku masuk di babi itu ya. Masuk di babi. Oke. Kalau nanti jangan manusia masuk lagi. Waktu babi terima satu roh yang lain, dia geli, saudara. Halo, ya. Dia geli, ini roh apa nih? Ini sesuatu yang lain. Aduh, aku nggak bisa tahan. Dia benar-benar sibuk dengan dirinya, lari ke sana. Akhirnya tujuannya itu pergi bunuh diri sendiri. Nah, kalau ada kata sudah 3-4 hari masuk setan itu, kalau Yunus kan 3 hari di dalam perut ikan, toh. Nah, kalau sudah 3 hari nyaman-nyaman saja, 3 minggu nyaman-nyaman saja, 3 bulan nyaman-nyaman, 3 tahun, saudara masih nyaman dengan dosa, itu persoalan. Seorang bapak yang kita selesaikan persoalannya dikatakan sudah 2 tahun kebiasaan buruk itu dilakukan. Masa 2 tahun nggak sadar, saudara? Nggak sadar kalau ada sesuatu. Ingat ya, kalau ada yang masuk beli sedikit, ya. Kalau ada sesuatu yang masuk, ini apa nih? Jangan nyaman, saudara. Ya. Satu kali ada satu pendeta, dia berkhotbah dengan luar biasa, saudara. Tiba-tiba, maaf ya, satu wanita duduk ini dengan celana pendek ini. Ya, dia rok pendek, baru kemudian sedikit buka-buka begini sedikit. Pendeta tambah nantang, haleluya, 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 saudara. Bukannya lari ke sana, itu mesti pakai apa namanya jurus, walaupun masih jurusnya jurus tradisional. Yusuf lari, saudara. Katakan amin. Itu masih relevan sampai hari ini. Kalau memang nggak bisa tutup mata, lari saja, saudara. Tinggalkan main, lari saja. Dia tambah nantang lagi, ini jangan sampai khotbah saya hebat, tapi ya itu dia, saya khotbah
Tadi kamu lihat saya, kenapa kamu ngomong begitu? Saya mau lihat apa? Terjadilah, akhirnya saya yang memecat dia. Saya yang memecat, saya pergi ke rumah. Sama dia istrinya saya bicara-bicara. Ternyata betul, selama bertahun-tahun dia tidak geli dengan memegang pornografi. Selalu saja lihat pornografi, bahkan mengajak istri nonton bersama-sama. Luar biasa susah ya. Pantas. Mungkin aplikasi saya salah 3 hari 3 malam, tetapi yang jelas 3 hari dalam perut ikan itu membuat Yunus harus bertemu dengan benteng yang sangat kuat. Dia nggak bisa lari kemana-mana. Mungkin dia lihat dari telinga sedikit ya, ini apa namanya, ikan itu ada wah luar biasa, aduh di dalam ada tusukan duri dan sebagainya. Itu bayangan saya, belum lagi amis ikan dan sebagainya. Saya bayangkan itu membuat dia pada waktu bertemu dengan disiplin, dia langsung mengaku satu doa yang luar biasa di pasal yang ketiga ayat 10. Dia bertukar, dia hormat Tuhan, satu penyesalan yang luar biasa. Apakah Tuhan mesti bawa sampai di situ, saudara? Kalau amin. Apakah Tuhan mesti bawa kita sampai ke tempat itu? Saya sudah kasih tahu. Kalau istri saya luar biasa ya, tapi saya waktu saya dengan Pak Budi, saya salah juga begini. Ya bukan berarti kamu harus komunikasi, kamu harus komunikasi dengan Tuhan, bukan istri. Saya bilang gini, pokoknya kamu mau selingkuh, keluar hanya dengan celana pendek saja, tidak boleh bawa baju. Betul salah. Nama semua ini harta kaya itu nama saya semua, pantas dia mulai hebat juga. Motor dia punya, semua dia punya. Jadi saya nggak ada apa-apa, sampai anak saya protes, Papa masa celana kita dia punya juga ya? Yang paling bungsu belum paham, masa kita pun celana dia punya semua. Mari waktu tawaran anugerah kepada kita terima dengan amin saudara. Tapi tawaran anugerah yang luar biasa tentu ada disiplin. Disiplin selalu membawa kita kepada Tuhan. Tidak pernah disiplin membawa kita keluar dari situ. Selalu saja disiplin membawa kita untuk kembali kepada Dia. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara PIA, kalau dikata PPD disiplin, saudara jangan marah, karena Tuhan pakai PPD itu. Katakan amin. Tuhan yang disiplin saudara mati. Perjanjian Lama mengatakan dengan jelas, hanya pandang wajah Tuhan gak bisa. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Apa dia mau turun langsung saudara? Gak bisa. Dia pakai tangan BPD untuk mendisiplin. Relakan hatimu saudara ya. Amin. Jadi kalau didisiplin jangan sampai tanduk keluar mau pindah ke gereja. Ya cepat-cepat BPD, nama-nama semua gereja punya aset kasih masuk, langsung mau pindah saja. Cepat-cepat. Ya, kita kecelai di Kupang saudara. Ternyata gereja yang besar di tengah kota, waktu disiplin gak mau, berontak 1 tahun berontak, dia katakan bahwa Tuhan sudah ampuni, masa saya harus tahan sampai 3 tahun untuk tunduk, tidak boleh berkhotbah, tidak boleh melayani, gak bisa, Tuhan sudah ampuni. Tetapi akhirnya dia keluar dan dia bawa aset semua juga saudara ya, karena dia kurang cekatan di situ. Saudara ingat bahwa disiplin anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan cuma-cuma, tetapi ada disiplin yang sesuatu yang berbeda, anugerah disiplin sesuatu yang berbeda. Amin saudara. Sisi lain daripada begitu berbeda sekali, sehingga kalau kita baca terus kita menemukan bahwa di dalam pelarian Yunus, untung saja ikan itu muntah di mana? Di darat, khususnya muntah di laut ya. Ikan begini, gua makan lu percuma ya. Ternyata gua muntah juga nih. Tadi aja gua gak makan kamu. Tuhan punya kesempatan untuk kita. Ada disiplin dan punya kesempatan untuk kita. Kesempatan yang kesediaan untuk kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Berapa dari kita yang sudah dapat kesempatan dari Tuhan? Amin. Halo, amin. Sehingga
Di dalam bagian ini sudah menemukan bahwa di ayat 4 pasal 4 dan 6 di situ jelas bahwa ada disiplin daripada Tuhan di dalam dua hal. Yang pertama disiplin dia ditelan oleh ikan, dan kemudian disiplin pada waktu di pasal 4 dia seperti bangga dengan pohon yang tumbuh sampai Tuhan berkata kepada dia, kamu bangga dengan pohon ini, kamu tidak pernah untuk bekerja keras menumbuhkan dia, menanam dia. Saya yang lakukan. Masa kamu gak ingat jiwa-jiwa di sana? Kamu hanya pikirkan sesuatu yang menolong. Itu disiplin, dan kemudian Tuhan matikan pohon itu dan dia panas luar biasa. Itu satu disiplin, saudara. Nah, saya mau kasih tahu saudara begini. Ketika kita membuat sesuatu yang kita lari dari anugerah Tuhan dan Tuhan mendisiplin kita, ingat baik-baik, bukan diri kita saja yang mendapatkan risiko itu. Katakan amin. Tetapi orang-orang di bawah kita, itu istri kita, itu anak-anak kita, itu keluarga kita. Kalau kita gembala sidang, itu semua gereja jemaat Tuhan juga terseret di situ. Jangan bilang diri kita, saudara. Waktu saya diskusi dengan Pak Ketum, kenapa Saul punya dosa yang besar, tetapi Saul punya dosa kecil sekali sebenarnya. Yang dosa besar itu Daud. Bahkan saya mendapat sesuatu yang baru, bukan persoalan Daud bersinah, tapi persoalan yang paling utama, yaitu Daud itu membunuh orang benar. Katakan amin, saudara. Bukan soal bersinah, Daud juga punya banyak istri, tetapi membunuh orang yang benar itulah yang Tuhan marah. Saudara lihat akhirnya dosa itu menyeret banyak orang sampai dua kerajaan utara dan selatan, dan ada garis merah atau benang merah di situ untuk seluruh keluarganya. Bahkan dia tidak bisa membangun bait Allah. Salomo lah yang membangun, saudara. Begitu ngeri, saudara. Ketika kita mencoba untuk lari dari anugerah Tuhan, banyak orang yang terseret di sekitar kita. Memang Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita, tetapi saya berdoa supaya Tuhan tolong kita betul-betul memegang anugerah itu dengan begitu baik. Ya, sekali lagi, yang pertama ada tawaran anugerah. Anugerah datang untuk mengejutkan kita, dan yang kedua disiplin daripada anugerah itu datang ketika kita mencoba untuk mungkin tidak menerima itu dengan tidak ada respon yang begitu baik. Kita mencoba lari atau kita mencoba untuk melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Saudara lihat bahwa disiplin itu akan menyeret segala sesuatu dalam hidup kita. Kita dipermalukan. Untuk itu, saudara yang duduk di BPD, yang duduk di pengurus-pengurus, jaga baik-baik etika kita. Katakan amin. Jaga baik-baik, saudara. Jaga baik-baik supaya kita tidak sampai membuat celah untuk orang bisa menuduh kita, berkata-kata kepada kita yang tidak benar. Kita harus menutup baik-baik celah itu, saudara. Jangan buka celah, harus hidup di atas celah. Katakan amin. Hidup kita harus di atas celah. Yang terakhir, yaitu pelukan daripada anugerah itu. Sekali lagi Allah memberi kesempatan untuk saya dan saudara. Ada pelukan daripada anugerah itu untuk kita. Pasal 3 ayat 1 sampai 3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan, firmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dan kemudian saudara lihat ayat saudara bahwa dia berkhotbah. Itu berkhotbah, saya kata itu 1 hari berkhotbah atau 3 hari, tapi Tuhan berkata 1 hari dalam perjalanannya. Semua orang bertobat, mulai dari raja sampai kepada seluruh masyarakat, bahkan seluruh pusat bisnis. Waktu itu pusat bisnis itu apa itu? Kalau sekarang pusat bisnis, oke deh, itu transportasi segala macam. Tapi dulu pusat bisnis yaitu binatang-binatang. Sampai binatang-binatang pun bertobat. Inilah yang disebut dengan kuasa Pentakosta. Katakan amin, saudara. Jadi dengan kata lain bahwa saya ingin mendorong kita bahwa kalau Yunus bisa kembali dipeluk oleh Tuhan oleh anugerah yang luar biasa,
saudara berikan anugerah untuk saya dan saudara melakukan hal itu. Katakan amin. Khotbah kita harus menerobos masuk sampai tulang belulang, saudara. Kalau bisa khotbah kita mereka pulang dan mereka merasa ada urapan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, saudara. Kalau bisa khotbah kita diceritakan kepada banyak orang, saudara. Mereka pergi dan cerita, gereja saya luar biasa, gereja saya pengajaran hebat dan sebagainya. Saudara lihat pada waktu Petrus, waktu dia semalam tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia sementara duduk sore itu dan kemudian Tuhan bilang gini, aku boleh pinjam perahumu atau tidak? Ya mungkin dialog, akhirnya dia pinjam perahu daripada Simon. Simon gak kenal dia sama sekali. Mungkin tahu tentang dia adalah seorang yang mengajar, tapi dia tidak tahu apa-apa. Sebab dia belum terima Tuhan, saudara. Tapi pada waktu Yesus meminjam perahu, Yesus mengajar dengan begitu luar biasa, mengajar yang hebat. Kemudian Yesus kata, bertolaklah ke seberang. Waktu dikatakan bertolak ke seberang, di dalam hati Petrus mengatakan, siapa kamu? Apalagi kamu mengatakan bahwa buanglah ke sebelah menangkap ikan. Saya ini nelayan yang hebat. Soal Galilea itu merupakan bagian dari mata pencaharianku. Kamu gak usah ajar saya. Tapi kenapa dia berkata, karena engkaulah yang menyuruh. Firman Tuhan berkata di situ, dipakai kata Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, saya akan melakukannya juga. Nah, pada waktu saya baca Tuhan yang menyuruh, apa yang membuat dia begitu cepat untuk akselerasi percepatan yang luar biasa, lelah sama sekali dalam kehidupan dia, tidak menangkap apa-apa, tapi ada percepatan yang hebat karena engkau yang menyuruhnya. Halo, amin, saudara. Ternyata saya mendapatkan satu pemahaman yang baru. Waktu Yesus berkhotbah, dia lihat begini, orang ini mengajar tidak seperti pengajar Israel. Mereka mengajar hanya dengan otak saja. Mereka mengajar tapi tindakan mereka tidak benar. Tapi orang ini mengajar dengan pengurapan. Orang ini mengajar sampai orang-orang yang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Nah, itu yang membuat dia ambil keputusan, karena engkau yang menyuruh, aku akan pergi juga. Kita percaya dengan itu, katakan amin. Karena engkau yang menyuruh saya, kini saya akan pergi juga. Karena saya tahu ketika visi anugerah itu datang, pasti ada pembelaan di situ, ada pertolongan di situ. Tuhan tolong kita semua, katakan amin, saudara. Ingat baik-baik, yang pertama, anugerah selalu datang kepada kita. Tangkap anugerah itu dengan baik. Haleluya. Mungkin kita dari God Heaven, Tuhan bisa bawa kita kepada bangsa-bangsa. Pelayanan metropolitan, pelayanan yang besar, pelayanan yang luar biasa. Yang kedua, ada disiplin dalam anugerah itu. Dan yang ketiga, Allah selalu beri kesempatan dan dia memeluk di dalam anugerahnya. Saya tahu kita punya kerapuhan, kita punya kelemahan, tetapi sekali lagi, Allah kita, Allah yang beri kesempatan berikutnya. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kalau kita beri satu lagu, kemudian saya akan kembalikan kepada